Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi atau bentuk struktur organisasi dan perbedaan pada setiap struktur tersebut. Nah, struktur organisasi yang umum digunakan yaitu ada tiga. Oke, yang pertama struktur organisasi fungsional, yang kedua struktur organisasi divisional, dan yang ketiga struktur organisasi matrik. Nah, yang pertama yaitu struktur organisasi fungsional atau functional structure organization. Ini merupakan struktur organisasi yang paling umum digunakan oleh suatu organisasi ataupun perusahaan. Nah, kenapa dikatakan paling umum? Karena pembagian kerja dalam bentuk struktur organisasi fungsional ini dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Nah, karyawan-karyawan yang memiliki keterampilan atau skill dan tugas yang sama, dia akan dikelompokkan bersama ke dalam satu unit kerja. Nah, biasanya struktur organisasi ini diterapkan pada organisasi atau perusahaan yang hanya menghasilkan beberapa jenis produk saja ataupun di skala yang kecil perusahaannya. Nah, struktur organisasi bentuk ini dia memiliki kelebihan yaitu dapat menekankan biaya operasionalnya. Nah, namun di sisi kekurangannya yaitu dia mengalami kesulitan dalam berkomunikasi antar unit kerja dan juga sulit untuk mengembangkan atau menambah skill yang lainnya karena dia hanya berfokus kepada skill yang dimiliki oleh masing-masing karyawannya. Contoh dari struktur organisasi fungsional yaitu seperti itu. Di situ ada contohnya, yaitu di situ ada direktur, di mana direktur itu membawahi manajer keuangan, manajer SDM, manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer purchasing. Nah, contohnya seperti itu. Ya, yang kedua yaitu struktur organisasi divisional atau divisional structure organization. Ini merupakan struktur organisasi yang pengelompokannya itu berdasarkan kesamaan produk, layanan, pasar, dan letak geografisnya. Nah, organisasi bentuk ini biasanya diterapkan oleh perusahaan yang memiliki atau berskala menengah ke atas. Nah, hal ini dikarenakan biaya operasionalnya itu jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan bentuk organisasi fungsional. Nah, jika menerapkan struktur organisasi divisional ini, perusahaan itu akan lebih mudah dalam pengelolaannya karena memecah organisasi menjadi divisi yang lebih kecil. Nah, tetapi jika perusahaan menerapkan struktur ini, maka akan timbul masalah dalam alokasi sumber daya dan distribusi biaya-biaya perusahaan. Ya, contoh dari struktur organisasi divisional itu seperti ini, yaitu di situ ada direktur utama. Direktur utama itu akan dibantu oleh dua wakil direktur. Yang pertama yaitu wakil direktur divisi komponen, dan yang kedua itu wakil direktur divisi perangkat. Di mana wakil direktur divisi komponen itu akan membawahi manajer IC, manajer display, dan manajer baterai. Dan wakil direktur divisi perangkat itu dia akan membawahi manajer smartphone, manajer tablet, manajer laptop. Kurang lebih contohnya seperti itu. Ya, yang ketiga yaitu struktur organisasi matrik atau matrik struktur organisasi. Ini merupakan kombinasi dari struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi divisional. Nah, di mana bertujuan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kedua bentuk struktur tersebut. Nah, struktur organisasi matrik ini sering juga disebut dengan struktur organisasi proyek
karena karyawan yang berada di unit kerja fungsional ini juga harus mengerjakan kegiatan atau tugas proyek-proyek organisasi yang ditugaskan kepadanya. Nah, struktur organisasi matrik ini mengakibatkan terjadinya multikomando, di mana seorang karyawan diharuskan untuk melapor kepada dua pimpinannya sekaligus, yaitu pimpinan di unit kerja fungsional dan pimpinan proyek. Nah, struktur organisasi ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang berskala besar atau perusahaan-perusahaan multinasional. Nah, jika perusahaan menerapkan struktur organisasi metrik ini, dia akan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yaitu kelebihannya dari struktur organisasi metrik ini dapat mengambil keputusan dengan mudah. Nah, dan kelemahannya itu akan rumit dan memungkinkan timbulnya dualisme kepemimpinan. Nah, selain itu potensi konflik antar unit kerja juga cukup besar karena adanya job desk yang sama dan terdapat kepentingan ganda sehingga memerlukan koordinasi yang kuat. Nah, contoh dari struktur organisasi metrik ini dapat kita lihat di situ, yaitu di situ ada direktur, di mana direktur itu akan membawai manajer production, manajer quality control, dan manajer engineering. Nah, di mana manajer produksi ini akan saling berketerkaitannya antara project 1, project 2, dan project 3, dan terusnya project 4. Nah, begitupun sebaliknya manajer quality control, manajer engineering pun seperti itu. Jadi di sini itu diperlukan sinergi antara manajer-manajer dan saling berketerkaitan itu untuk membangun organisasi yang baik dan dapat mewujudkan proyek ataupun organisasi yang mumpuni atau yang baik. Nah, kurang lebih seperti itu. Dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, dapat kita lihat perbedaan yang sangat mencolok, yaitu terletak pada bentuk strukturnya itu sendiri, di mana bentuk strukturnya itu antara fungsional, divisional, dan matrik itu sangat berbeda, dan juga pengelompokannya pun berbeda antara fungsional dan divisional, di mana pengelompokan struktur organisasi fungsional itu berdasarkan kepada skill atau keterampilannya, sedangkan pengelompokan struktur organisasi divisional itu berdasarkan produk, pasar, layanan, dan letak geografisnya. Nah, penerapannya pun juga berbeda. Penerapan struktur organisasi fungsional, divisional, dan matrik itu berbeda. Di mana struktur organisasi fungsionalnya itu diterapkan oleh perusahaan yang berskala kecil atau yang hanya memiliki beberapa jenis produk saja, dan jika struktur organisasi divisional itu diterapkan oleh perusahaan yang menengah ke atas atau yang cukup besar, dan yang matrik itu diterapkan oleh perusahaan yang berskala besar atau perusahaan-perusahaan multinasional. Nah, mungkin cukup sekian saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semua, dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.